Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan seputar dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Ini VAI dan Budi Pekerti kelas 9 semester pertama bab riba. Ini semoga bermanfaat. Selanjutnya di sana itu ada tujuan pembelajaran dengan melalui model pembelajaran berbasis offline ini. Ini offline ya. Juga online, baik offline dan online ini. Jadi mampu pertama di sini melalui model PPL ini dengan pendekatan saintifik yang dipadukan dengan metode diskusi. Di sana itu ada diskusi, kemudian tanya jawab dan permainan nantinya. Yang diharapkan peserta didik dapat memahami ketentuan ibadah haji dan umroh dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Selanjutnya di sini adalah ada KD dan indikator pencapaian kompetensi ataupun IPK ya. Di sini diantaranya pertama itu meyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan di sini indikatornya membiasakan diri menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini IPK-nya. Nanti yang di akhir ini nanti ada mempraktikkan manasik haji ini ya. Terutama dalam melafalkan niat ibadah haji dan umrah di sana akan melafalkannya. Itu diantaranya. Kemudian di sana itu ada teknik penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang dinilai itu untuk sikap ataupun afektif itu penilaian terhadap ibadah dan akhlak mulia, saling menghargai dan bekerja sama. Ini sebagai implementasi atau menerapkan dari materi ibadah haji dan umroh. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Di sini itu melalui tes tulis dan penugasan dari materi ketentuan ibadah haji dan umroh. Nanti ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan ataupun psikomotorik. Ini penilaian praktik manasik haji. Selanjutnya di sana, materi sebelumnya itu tentang zakat fitrah dan jamal. Ini itu sudah dijelaskan oleh Bapak. Dan selanjutnya itu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Di sini ada haji dan umroh. Haji itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari lafaz hajjah. Menurut bahasa, haji itu artinya menyengaja suatu, sedangkan umroh artinya ziarah dan berkunjung. Selanjutnya di sana itu secara istilah menyengaja mengunjungi Baitullah di Makkah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pada waktu, cara dan ketentuan yang telah diterapkan. Kemudian umroh adalah menziarahi Ka'bah di Baitullah dalam rangka beribadah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini pengertian haji dan umroh secara bahasa dan istilah. Selanjutnya di sini bacaan Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 97 tentang ibadah haji. Ada lafaz ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya di sini dalam terjemah Kemendag 2002 ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi ini bagi orang yang mampu. Selanjutnya di sana itu ada tentang umroh. Umroh ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 196, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa timul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ini Al-Quran mengenai tentang
umroh. Untuk selanjutnya ada hukum melaksanakan ibadah haji. Hukumnya di sini adalah fardhu ain dan wajib atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Yang keduanya itu adalah hukumnya sunnah. Nah, di sana itu ada syarat wajib melaksanakan haji, yaitu pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, berakal sehat tentu itu. Kemudian merdeka dan mampu. Selanjutnya itu ada syarat wajib umroh, yaitu selain apa? Selain itu ya. Terus selanjutnya ada wajib haji dan melaksanakan haji. Di sini ihram dari miqat, berlebaran di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji, melontar 3 jumrah. Jumrah ini di sini ada jumrah ula, wusta dan Aqabah. Di sana kemudian bermalam di Mina, tawaf wada ini. Sedangkan wajib umroh di sini itu ihram dari miqat dan meninggalkan semua larangan. Nah, ini wajib haji, termasuk wajib haji ya. Kemudian di sini ada sunnah dalam melaksanakan haji dan umroh. Sunnahnya pertama adalah membaca talbiyah. Di sini adalah bacanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, itu dan banyak lagam-lagamnya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua berdoa sesudah membaca talbiyah, yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf, dan keempat adalah sholat 2 rakaat sesudah tawaf dan masuk ke Ka'bah. Nah, itu adalah sunnah dalam melaksanakan haji dan umrah. Kemudian ini adalah hikmahnya adalah pertama adalah untuk individu menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat dan sebagainya. Ini ya. Kemudian yang manfaat bagi umat Islam, bagi umumnya, ini secara umum menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Jadi menjadi salah satu sesuatu yang bermanfaat ini untuk persatuan umat Islam di dunia. Juga mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia ini. Itu diantaranya hikmah haji dan umroh. Kemudian ini ada tata cara manasik haji. Tata cara manasik haji di sini adalah ihram haji dari hotel tanggal 8 Dzulhijjah siang, kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 siang ini sampai maghrib ya, atau terbenam matahari. Kemudian mabit di Muzdalifah tanggal 9 Dzulhijjah ini malam ya. Kemudian melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah dini hari. Kemudian tahallul ini, bersyukur ya. Setelah bersyukur awal nih. Kemudian mabit di Mina tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Selanjutnya melontar jumrah ula, wusta Aqabah yang 3 jumrah ini tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Terus selanjutnya tawaf ifadhah ini mesti dilakukan, dan ini sa'i dan tahallul akhir. Setelah itu ada tawaf wada, ini wajib mesti sebelum ini meninggalkan Makkah ini. Selanjutnya di sini adalah rukun haji ya, rukun haji dan rukun umroh. Sekaligus ini tata cara umroh ya. Ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ada tertib ya. Tertib itu khusus bagi ihram umroh ini. Gitu ya. Kalau haji itu ada namanya wukuf di Arafah. Selanjutnya, ini silahkan dikerjakan pertanyaan di bawah ini sesuai dengan video yang kita lihat nih. Yang harus kita lakukan ini, pertama identifikasi masalah, jadi apa masalahnya. Yang kedua, penyebab masalah itu apa. Kemudian bagaimana untuk solusinya. Nah, ini boleh disalin link di bawah ini. Disalin nanti masukkan ke Google Chrome ini. Nah, selanjutnya di sana itu ada latihan soal. Latihan soalnya nanti yang ini dikerjakan, link ini disalin ya, kemudian dimasukkan ke Google Form.
Kemudian di sini ada kita mengerjakan kembali lagi untuk LKPD. Di sini link boleh disalin ini. Nanti masukkan juga ke Google Chrome untuk LKPD selanjutnya nih. Nah, ataupun yang di bawah ini juga boleh. Ya. Itu diantaranya. Nanti kita mencoba untuk LKPD. Ini mencoba dulu ya untuk LKPD di sini. Ini untuk LKPD-nya di sini kita ini salin nih. LKPD disalin. Kemudian masuk ke Google Chrome, masukkan. Setelah itu langsung dikerjakan. Ini sudah tinggal mengerjakan. Misalkan di sini ini kan LKPD lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik ya. Boleh misalkan di sini itu pakai nama, contohnya misalkan Siti Fatimah ya. Contoh Siti Fatimah kelas ini 9C ya, contoh itu. Dan selanjutnya setelah itu membaca doa dulu. Setelah membaca doa, kemudian ini dicermatilah video tersebut. Aturan lengkap ketentuan ibadah haji 2021. Nah, setelah dicermati, kemudian di sana itu apa masalahnya dan penyebab dan solusinya. Nah, di sini ditulis masalahnya, kemudian penyebabnya, kemudian solusinya. Nah, setelah itu kemudian kita mengerjakan PG. Kita cari yang lebih tepat, tinggal klik ini sampai nomor 5. Kemudian ini tinggal klik yang paling tepat ini, yang paling tepat. Silakan diklik. Dan ini garis yang paling tepat, misalkan misalkan sini, gitu ya. Itu. Nah, setelah itu ini ada tariklah pertanyaan di samping sesuai dengan jawaban. Ini di samping maksudnya. Di samping boleh misalkan kalau ihram di sini atau yang ini boleh ditarik ya. Nah, setelah membaca doa ini, baca doa dulu, kemudian setelah itu kemudian kita finish. Nah, setelah itu kita cek di sini, cek my answer, dan nanti ada hasilnya di atas. Ada nilainya di sini di atas. Nah, di sini ada nilainya nanti. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Nanti hasilnya akan Bapak sampaikan yang sudah mengerjakan LKPD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.